Selamat pagi, ketemu kembali di channel saya. Hari ini saya mau membagikan 5 hal yang saya tidak pernah membeli atau membelanjakan uang saya untuk 5 hal ini. Jadi bagi seseorang atau bagi saya yang menerapkan gaya dan pola hidup berhemat, frugal living, saya sudah cukup lama mempraktekkan tidak membelanjakan uang saya untuk 5 hal ini. Mungkin yang kelima nanti mungkin Anda akan terkejut, atau mungkin bisa juga hal yang mungkin selama ini tidak Anda bisa pikirkan sebelumnya. Yang pertama adalah saya tidak akan pernah membeli atau membelanjakan uang dengan sistem kredit atau menggunakan kartu kredit. Saya pernah mempunyai kartu kredit, namun saya tidak pernah menggunakannya sehingga dia jatuh tempo. Sehingga begitu saya membeli sesuatu dengan kartu kredit, sebelum jatuh tempo saya sudah melakukan pembayaran sehingga saya tidak dikenakan bunga. Ada manfaat dari beberapa kartu kredit, di mana kita bisa mendapatkan poin-poin yang bisa berupa diskon dan juga potongan-potongan bila kita menggunakan kartu kredit. Namun bila menggunakan kartu kredit untuk membeli sesuatu dan nanti akhirnya dia akan jatuh tempo dan berbunga, saya tidak akan pernah membelanjakan uang dengan kartu kredit. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya tidak akan pernah membelanjakan uang untuk status sosial. Jadi untuk membeli sepatu, membeli baju, topi, kacamata, dan banyak hal yang bersifat aksesoris, saya membeli dengan harga yang cukup murah. Saya beli dengan sepanjang itu kualitasnya bagus, nyaman dipakai. Maka seperti sepatu, kaos kaki, kaos yang saya pakai ini cukup murah. Dan sepanjang saya nyaman memakainya dan cukup kualitasnya saya anggap bagus, saya tidak akan membeli baju, sepatu, dan lain-lain yang bermerek. Karena bagi saya tidak memerlukan merek-merek itu. Merek-merek itu biasanya adalah lebih kepada, seperti video saya sebelumnya, untuk membuat orang lain terkesan. Merek adalah simbol status sosial dan saya tidak memerlukan itu. Yang ketiga adalah melakukan liburan-liburan yang mahal. Saya bercerita di video saya sebelumnya bahwa dengan menghemat berbelanja di pasar tradisional, kita bisa menghemat bisa sampai jutaan dalam 1 tahun. Dan seperti yang saya katakan, itu bisa digunakan untuk liburan. Beberapa waktu yang lalu saya melakukan liburan, bisa dikatakan liburan, perjalanan ke kota di mana orang tua saya tinggal dengan anak saya, dan kami menggunakan kapal, tidak menggunakan pesawat. Karena tidak ada yang diburu dan kembali kita ingin menikmati perjalanan, kita menggunakan kapal. Jadi
liburan itu tidak harus selalu identik dengan tinggal di hotel yang mewah, makan di restoran yang mahal. Tapi liburan itu bisa sangat menyenangkan pada saat kita menikmati proses perjalanannya, menikmati proses kesederhanaan, menjalani alat transportasi yang umum, naik angkot, naik beca. Itu bisa menjadi satu liburan yang menyenangkan, saya pikir. Kecuali memang Anda punya Anda punya motif bahwa Anda ingin liburan Anda ingin Anda update di status Instagram Anda, Facebook dan lain-lain, maka ini menjadi liburan yang motifnya berbeda gitu. Nah, selanjutnya yang keempat, saya tidak akan pernah membelanjakan uang saya adalah untuk mengupgrade alat-alat elektronik, seperti khususnya adalah handphone. Wah, ini kalau untuk handphone saya pikir kebanyakan orang, khususnya anak muda, tapi saya pikir tidak untuk orang muda juga, untuk orang dewasa juga, itu terjebak dengan keinginan untuk mengupgrade. Bagi saya, khususnya untuk handphone, sepanjang itu bisa saya gunakan untuk berkomunikasi, mengirim pesan, membaca email, dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang saya butuhkan, sudah cukup. Jadi sepanjang fungsi daripada handphone yang saya gunakan pada saat ini, dan itu sudah cukup lama saya gunakan, sepanjang masih berfungsi dengan baik, saya tidak akan mengupgrade handphone saya ke handphone yang mahal, karena fungsinya yang saya butuhkan, bukan model atau merek atau hal-hal yang bersifat hanya kembali lagi hanya tren dan mode-mode seperti itu. Nah, yang kelima, yang saya tidak akan pernah membelanjakan uang saya, yaitu pembelian makanan secara online atau food delivery. Nah, ini mungkin banyak orang yang merasa oke-oke saja membeli makanan melalui jasa pengiriman. Nah, Anda bisa bayangkan dengan kita membeli dari jasa pengiriman, sebetulnya kita dikenakan biaya yang ditambahkan. Bagi saya berpikir untuk membeli makanan yang ada di satu tempat, katakanlah misalnya hanya berjarak sekitar 1 atau 2 kilometer, atau misalnya hanya dekat, ya kenapa tidak jalan kaki saja atau menggunakan sepeda misalnya, seperti itu. Nah, jadi kita bisa bergerak. Jangan disalahartikan bahwa namun jangan disalahartikan hidup berhemat itu kita tidak peduli sosial. Justru saya merasa bahwa dengan hidup berhemat itu kita juga bisa lebih peka. Jadi artinya kita juga tetap bisa memberikan donasi atau hal-hal yang lain bersifat charity seperti itu. Nah, jadi bagi saya membelanjakan uang dengan membeli makanan melalui jasa pengiriman itu tidak akan saya lakukan. Bahkan bisa dikatakan bagi saya dan keluarga saya umumnya, memang kami sangat jarang sekali melakukan pembelian makanan atau menu-menu dari luar, sangat jarang sekali, karena kebetulan saya bersyukur istri saya cukup pintar memasak, dan saya sangat menikmati masakan-masakannya, dan anak-anak kami juga menyukai makanan yang dimasak oleh ibunya.
Nah, itu ada 5 hal-hal yang sebagai seorang yang menganut konsep frugal living, saya tidak akan belanjakan uang saya untuk 5 hal tersebut. Mungkin ada hal-hal yang lain bagi Anda yang menganut konsep frugal living juga tidak membelanjakannya, atau bahkan Anda masih membelanjakannya. Mungkin Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Selamat pagi, salam sehat, salam berhemat. Semoga kita tetap semangat.